Hah, besok udah lebaran, tapi rumah kita kosong melompong, Pak. Mau ngasih tamu apa kalau ada yang datang nanti? Ya mau gimana lagi, Rin? Kita aja makan sehari-hari aja pas-pasan. Lebaran itu bukan soal makan, yang penting silaturahmi sama keluarga dan tetangga. Ya kamu gampang, Pak, ngomong, tapi orang itu bakal lihat kita ini miskin. Masa tamu datang cuma disuguhin air putih? Pasti jadi bahan omongan satu kampung kita itu, Pak. Dulu aku tuh masih kecil, rumah orang tuaku tuh selalu penuh dengan kue pas lebaran. Semua tamu senang kalau mampir dan makan kue-kue di rumah. Tapi sekarang aku malu banget, Mas Budi. Ya kalau nggak ada ya udah, mau gimana lagi coba kan? Lebaran bukan soal gengsi, Rin. Yang penting kita itu sehat dan kita itu masih bisa merayakan bareng orang-orang dan keluarga tercinta. Gampang banget kamu ngomong, Mas. Kamu sih laki-laki gak memikirkan perasaan aku sebagai seorang perempuan. Aku tuh pengen juga rumah kita itu kayak rumah Bu Tuti, Bu Siti, yang meja makannya itu penuh dengan kue-kue yang enak. Orang-orang yang bertamu ke sana juga pasti bakalan betah, Mas. Rina, kamu tuh kenapa sih? Masa gara-gara kue aja kita itu pusing begitu? Udah larin, daripada duduk dan merajuk-merajuk di situ aja, mending kita silaturahmi ke rumah Doni sama Bu Tuti. Pasti mereka itu udah standby di rumahnya. Iya ya, tapi awas aja ya, pokoknya aku tuh gak mau tahu rumah ini harus udah ada kue lebaran sebelum lebaran selesai. Titik, gak mau tahu aku. Iya ya, aku usahain. Ya udah yuk, kita jalan. Hah, semua orang punya kue-kue lebaran yang enak-enak. Semua orang punya banyak kue lebaran di rumahnya. Kenapa cuma aku doang yang gak punya apa-apa ya? Kamu ngomong apa, Torin? Enggak, Bud, cuma ngomong cuaca aja, panas banget ya hari ini. Ya udah yuk, cepetan, jangan lama-lama di luar. Kasihan Doni sama Bu Tuti tuh nungguin. Pak Budi, Bu Rina, masuk. Selamat lebaran ya. Ayo Pak, silakan duduk. Wah, rumah kalian ramai sekali. Lebaran kali ini pasti seru ya. Alhamdulillah Pak, namanya juga setahun sekali. Kita siapkan yang terbaik buat para tamu. Sementara itu Bu Rina terus memandangi meja penuh kue tersebut. Tangannya mulai gatal, pikirannya mulai berputar. Perasaan iri dan keinginannya untuk memiliki kue-kue itu semakin kuat di dalam dirinya. Coba aja ya ini semua ada di rumahku. Pasti aku itu udah bahagia dan gak perlu takut lagi dengan omongan orang nanti. Ayo Rina, ambil kuenya. Jangan sungkan, aku sengaja bikin banyak biar tamu itu makan dengan puas. Ini baru batch pertama, masih ada banyak lagi kok. Makasih banyak ya Bu Tuti. Enak banget loh. Ini kamu pasti pakai resep rahasia ya? Kuenya lumer di mulut, manisnya juga pas. Ya, istriku itu jagonya kalau soal bikin kue. Setiap tahun kue-kuenya itu selalu ditunggu-tunggu tetangga. Bahkan ada yang sampai minta dibungkus-bungkus dan ngemis-ngemis buat dibawa pulang. Mendengar kata dibungkus, mata Bu Rina sedikit berbinar. Sebuah ide berbahaya mulai muncul di benaknya. Dia melirik toples-toples di meja, tangannya mulai bergerak ke bawah meja, mengendap-endap menuju toples kecil di dekatnya. Wah, kalau gitu kita beruntung banget berarti ya. Bisa datang ke sini lebih awal. Ya, bisa nyobain kue-kue ini sebelum nanti kehabisan. Nggak nyesel deh datang ke sini duluan. Iya dong, ini momen setahun sekali. Harus puas-puasin makan intinya mah. Ayo aku ambilin lagi, jangan ragu-ragu, habisin aja semuanya. Dan nanti aku tambahin kalau masih kurang. Sementara Bu Tuti beranjak ke dapur. Bu Rina cepat-cepat menyelipkan beberapa nastar dan kastangel ke dalam tas tangannya. Jantungnya berdeguk sangat kencang, tapi dia berusaha tetap bersikap dengan sangat santai. Kalau aku ambil sedikit aja pasti nggak ada yang sadar. Toh kuenya banyak banget, nggak bakal kelihatan kalau hanya 1 atau 2 biji yang berkurang. Lumayan buat di rumah. Kalau gini rasanya tiap tahun aku pasti bakal mampir ke rumah kalian dulu biar bisa nyobain kue enak sebelum keburu habis. Tenang aja Put, pokoknya kalau kesini dijamin kenyang. Oh iya, nanti aku kasih sedikit buat kamu bawa pulang juga ya.
Setelah pulang dari sana, dengan penuh semangat Bu Rina membuka kantong itu dan mengeluarkan beberapa kue yang telah ia selundupkan. Tangannya bergerak dengan sangat lincah menyusun kue-kue itu di piring kecil sambil tersenyum dengan sangat puas. Rina, kamu dapat kue-kue itu dari mana? Kok tiba-tiba ada di meja? Aku tadi lihat kamu itu nggak bawa apa-apa pas pulang dari rumah Bu Tuti. Terus dari mana datangnya semua kue-kue ini? Ya dari rumah Bu Tuti lah. Ya dari rumah Bu Tuti tadi. Aku ambil sedikit aja, cuma beberapa biji aja. Dan mereka banyak banget tadi punya kuenya. Jadi aku ambil aja deh beberapa kuenya. Kalau mereka aja bisa menikmati, masa aku itu nggak boleh menikmati juga, ya kan? Astagfirullahaladzim Rina. Kamu itu sadar gak sih apa yang kamu lakukan? Itu namanya mencuri. Sekecil apapun barang yang diambil tanpa izin, tetap aja itu perbuatan yang haram. Aduh, kamu tuh lebay banget sih Pak. Aku itu cuma ambil beberapa biji doang, bukan sekotak. Lagian mereka punya banyak kok. Kalau aku tuh ambil sedikit juga gak bakal kerasa. Ini bukan soal jumlah Rina. Ini soal prinsip hidup. Kita nggak boleh ambil barang orang lain tanpa seizin. Sekecil apapun, kamu itu nggak malu kalau orang lain itu kemudian tahu perbuatanmu. Halah, kamu aja yang terlalu serius. Aku cuma ambil beberapa biji aja kok. Bukan emas atau uang mereka. Nggak mungkin juga mereka tuh bakal periksa kue-kue ini satu persatu. Kamu mau kemana? Kok tiba-tiba pergi? Kita belum selesai ngomong loh. Aku mau keluar sebentar, aku perlu menenangkan diri sebelum aku itu marah lebih jauh. Aku tuh gak mau hari raya ini diisi dengan perdebatan yang gak penting. Wah, enak banget ya kalau begini. Aku itu gak perlu repot-repot beli kue mahal. Ambil sedikit dari rumah orang kaya, toh mereka itu gak bakal sadar. Besok aku main ke rumah Bu Siti lah. Tahun lalu kan kuenya banyak dan enak-enak. Kalau aku itu bisa bawa pulang kuenya kayak kemarin, wih jadi makin banyak deh loh. Jadi makin banyak deh koleksi kue aku itu di hari raya ini. Aku harus coba inilah, wajib. Rina, kamu tadi senyum-senyum sendiri. Lagi kepikiran apa? Kok kayaknya bahagia banget? Pak, ada kabar baik yang belum kamu kasih tahu ke aku ya? Bu Rina sedikit terkejut tapi cepat-cepat menguasai dirinya dengan tenang. Enggak ada apa-apa kok. Aku cuma kepikiran buat silaturahmi ke rumah Bu Siti besok. Udah lama gak ngobrol sama dia, jadi pengen main aja ke sana. Silaturahmi itu bagus Rina, tapi aku harap kamu itu gak mengulang hal yang kemarin. Aku masih kecewa sampai sekarang. Jangan bikin kesalahan yang sama lagi ya. Aduh, kamu itu masih aja bahas hal tersebut. Udahlah, aku ini tahu batasan kok. Lagian aku tuh cuma mau ngobrol sama Bu Siti. Gak ada yang punya niat yang aneh-aneh kok. Keesokan harinya, wah Rina, senang banget kamu main kesini. Ayo masuk, maaf ya. Rumah agak berantakan, habis anak-anak baru aja selesai makan. Santai aja Bu Siti. Rumah berantakan itu tandanya rumahnya hidup. Yang penting suasananya nyaman, bisa ngobrol santai, yang paling penting bisa makan enak. Rina, tunggu sebentar ya. Aku mau ambilin teh dulu. Pasti enak kalau ngobrol sambil minum teh hangat. Wah, makasih banyak ya Bu Siti. Teh buatanmu itu memang juara. Aku selalu ingat aromanya yang khas dan nikmat banget saat diminum sore-sore. Begitu Bu Siti menghilang ke dapur, Bu Rina melihat kesempatan emas. Dengan cepat dia membuka tasnya. Tangannya cekatan meraih beberapa kue dan memasukkannya ke dalam tas. Ini tehnya Rina, diminum selagi masih hangat. Aku campur sedikit jahe biar lebih segar dan menghangatkan badan. Wah, Bu Siti emang nggak pernah gagal bikin teh yang enak. Aromanya aja sudah bikin rileks, apalagi kalau diminum. Terima kasih banyak ya. Iya Bu, sama-sama. Rina, kamu ini ya udah cukup Rina. Kamu ini bikin malu tahu nggak? Aku sudah sabar, tapi hari ini batas kesabaranku habis. Aku nggak bisa terus hidup dengan orang yang nggak tahu diri. Mas Budi, aku itu nggak salah. Kenapa kamu ikut mempermalukan aku? Aku itu istrimu. Harusnya kamu itu membelaku. Ini hanya masalah kecil, nggak perlu dibuat seakan-akan itu aku seorang kriminal. Aku itu nggak bisa lagi, Rina. Aku nggak tahan sama kelakuan kamu. Di depan semua orang ini, aku jatuhkan talak kepadamu. Aku nggak mau hidup dalam sebuah aib. Mas Budi, kamu serius? Kamu beneran mau
Kamu serius? Kamu beneran mau ceraikan aku cuma gara-gara kue? Kamu gak lihat semua yang kita lalui bersama? Kenapa kamu tega ambil keputusan sebiang seperti ini? Aku tuh serius, aku nggak mau hidup dengan orang yang nggak tahu malu. Kita berpisah, ini keputusan final. Aku tuh nggak bisa tahan dengan kebiasaanmu yang memalukan ini. Sejak perceraian dengan Pak Budi, hidup Bu Rina berubah dengan sangat drastis. Rumah kontrakannya terasa sepi, hanya suara jam dinding yang terdengar setiap detiknya, seolah menghitung waktu menuju kehancurannya sendiri. Bodoh amat sama Mas Budi. Dia pikir aku itu bakal nangis-nangis ditinggal sama dia. Enggak kali, yang penting aku tuh masih punya kue ini. Aku masih bisa bertahan meski tanpa kehadiran dia. Untung aja aku itu masih punya kue-kuenya ini ya. Tiba-tiba tenggorokannya terasa kering. Sebuah potongan kue tersangkut tepat di kerongkongan. Apa ini? Kok rasanya aneh? Aku nggak bisa napas. Ada sesuatu di tenggorokanku. Kenapa malah semakin sesak seperti ini? Tidak, aku tidak mungkin begini. Aku cuma makan kue. Kenapa malah begini? Apa yang terjadi padaku? Tolong. Aku tuh nggak bisa lagi, Rina. Aku tuh nggak tahan sama kelakuan kamu. Kita berpisah. Aku nggak mau hidup dengan orang yang nggak tahu malu. Ingat kata-kataku itu. Tidak, aku nggak mau mati. Aku menyesal. Tolong, jangan begini. Aku janji akan berubah. Aku nggak mau sendirian. Aku nggak siap mati. Tolong aku. Bu Rina, ibu nggak pernah berubah. Sudah dipermalukan di depan semua orang. Masih juga nggak sadar. Ini akibatnya kalau hidupmu itu penuh dengan kebohongan, gengsi. Aku sadar aku salah. Aku nggak mau begini. Aku janji akan berubah. Bu Tuti, tolong. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut, tolong. Penyesalan datang terlambat, Rina. Kamu tuh selalu meremehkan segalanya. Sekarang waktunya sudah habis. Lihatlah, tak ada yang peduli. Kamu sendirian. Inilah akhirnya. Beberapa hari kemudian tubuh ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Di sebelah masih ada sisa-sisa kue yang berserakan di lantai. Menjadi sebuah saksi bisu dari akhir hidupnya yang sangat tragis. Azab telah menimpa Bu Rina sebagai balasan atas perbuatan yang selama ini meremehkan kejujuran. Astagfirullahaladzim, Bu Rina. Dia meninggal, ya Allah. Ada apa ini? Warga, tolong cepat ke sini. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ini menyeramkan sekali ya Tuhan. Kasihan. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kasihan sekali nasibnya. Kita tidak tahu bagaimana ajal datang. Tapi lihat wajahnya seperti ini. Sepertinya dia itu pergi dengan tidak tenang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Pak RT, lihat itu, ada kue berserakan di lantai. Sepertinya dia tersedak saat makan. Ini tragis sekali. Saya tidak menyangka Bu Rina akan meninggal dengan cara seperti ini. Astagfirullahaladzim, dulu sering mencuri kue, akhirnya meninggal karena kue juga. Bukankah ini seperti karma? Orang bilang hidup akan berakhir sesuai dengan apa yang sering kita lakukan. Benar, Allah itu maha adil. Kalau kita berbuat buruk pasti ada balasannya. Saya tidak mau menghakimi, tapi ini jadi pelajaran penting untuk kita semua, supaya kita itu tidak menyepelekan kejujuran dan keikhlasan. Sudah, saya berprasangka. Sudah, jangan berprasangka buruk lah. Kita tidak tahu bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan. Yang jelas dia itu tetap warga kita. Kita harus mengurus jenazahnya dengan layak. Jangan malah menambah dosa dengan membicarakan keburukannya. Tak ada keluarga dekat yang datang untuk menangisi kepergiannya. Tak ada suami yang bersedia memeluk tubuhnya untuk terakhir kali. Saya masih tidak percaya. Dulu Bu Rina sombong. Memang dia sering menyakiti orang dengan kata-katanya. Tapi saya tidak pernah membayangkan dia akan pergi dalam keadaan seperti ini. Sendirian, tanpa keluarga. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan terlalu terlena dengan dunia. Semua bisa berubah dalam sekejap. Hari ini kita merasa menang, besok kita itu jatuh terpuruk. Tidak ada yang tahu nasib kita. Hari ini mendung, udara terasa berat, seolah-olah ada yang ikut berduka. Ini pertanda bahwa hidup kita itu memang sementara. Kalau kita itu hati-hati, kita bisa jatuh ke dalam kehancuran seperti ini. Doni, tolong panggil beberapa warga laki-laki untuk membantu pemakaman ya. Kita harus secepatnya supaya tidak ada keterlambatan. Kita tidak boleh membiarkan jenazah dibiarkan begitu saja. Baik Pak RT, saya akan panggil Pak Ustadz juga supaya beliau bisa membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Kasihan Bu Rina tidak punya siapa-siapa di sini. Kita harus bertanggung jawab.
Ya Allah, semoga kejadian ini menyadarkan kita semua. Hidup ini tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Jika kita hidup dengan kezoliman, jangan kaget kalau kita itu berakhir dengan cara yang tidak kita duga. Pak RT menginstruksikan beberapa warga untuk mengurus pemakaman. Sementara itu cerita tentang Bu Rina mulai menyebar di kampung itu, menjadi sebuah pelajaran bagi semua orang yang ada di sana.